Dari kegelapan, ia keceplosan memanggil bayinya itu dengan sebutan baby Jarah. Padahal ia dan Hani sama sekali belum memutuskan akan memberi nama pada anak perempuan mereka. Maksud kamu apa? Mungkin kamu salah dengar. Aku tadi bilang bayi kita akan bebas saja. Ada Jarana, bukan Jarah. Mama juga meminta Diana untuk menginap, biar Jarana ada yang bantuin ngurus bayi kita. Darren terpaksa berbohong pada Hani, daripada istrinya emosi dan kondisinya memburuk. Aku gak salah denger loh, Mas. Kupingku masih normal. Kamu tadi manggil anak kita dengan baby Jarah. Hani mendelik marah. Enggak, kamu salah dengar. Lebih baik kamu istirahat lagi. Besok kalau kondisimu sudah lebih baik, kita baru pulang. Darren berbicara dengan lembut. Bahkan ia mengusap rambut Hani. Aku bosan, Mas. Tiduran mulu. Aku bete. Gerutu Hani. Sabar, kan kamu kondisimu memang belum baik. Daripada banyak gerak terus pendarahan lagi. Kata dokter, pendarahan setelah melahirkan itu jangan dianggap sepele loh. Kamu dengar sendiri kan? Bisa berakibat fatal dan menyebabkan kematian. Darren berusaha menasihati Hani. Hani menghela nafas kasar, kemudian terpaksa mengangguk, meski wajahnya masih ditekuk. Oh ya, bayi kita mau diberi nama siapa? Kasihan loh, udah 3 hari tapi belum dikasih nama. Saat kamu hamil, aku sempat menawarkan beberapa nama. Tapi sampai saat ini, kamu belum juga memutuskan nama apa yang akan dipakai. Darren menatap mata Hani lekat. Aku sebenarnya ada beberapa nama yang disuka. Kalista, Chelsea, atau Derania. Kamu suka yang mana? Sekarang giliran Hani yang menatap mata Darren, menunggu jawaban untuk pertanyaannya. Derania? Darren kembali bertanya. Hani mengangguk. Bagus, hampir mirip dengan namaku, jawab Darren. Syukurlah kalau kamu suka. Jadi nama bayi kita itu Darenia Kalista. Cantik bukan? Sesuai sama wajahnya yang cantik. Hani tersenyum lebar, membayangkan wajah cantik sang bayi. Panggilannya apa? Tanya Darren. Bisa Nia, bisa juga Lista. Terserah mana sukanya. Hani memberi pilihan. Oh, oke. Besok saat melaksanakan akikah, kita umumkan nama yang cantik itu, ujar Darren. Aku gak sabar, pengen cepat-cepat pulang dari sini, mau nyium pipi baby Kalista. Hani tersenyum dengan pandangan mata menerawang. Mudah-mudahan besok bisa pulang ya. Aku juga udah kangen banget sama bayi kita. Kasihan, baru juga 3 hari, udah ditinggalin, timpal Darren. Mobil yang dikendarai Diana baru saja sampai di halaman rumah Darren. Ia dan Sarah turun bersamaan. Mbok Darmi yang mendengar deru mesin mobil langsung tergopoh-gopoh membukakan pintu. Bu Sarah, Mbok Darmi mengangguk hormat. Dedek bayi lagi apa, Mbok? Tanya Sarah. Mau dimandikan sama Mbak Zara, tapi Mbak Zaranya belum berani. Takut katanya. Lihat tali pusarnya, jawab Mbok Darmi. Ya sudah, biar saya yang mandikan. Sarah dan Diana pun berlalu ke dalam rumah. Hai sayang, cucunya mama yang cantik. Senyum Sarah mengembang melihat cucunya itu sedang digendong Jarana dengan mata terbuka. Mama sudah pulang, sapa Jarana. Iya, mama cuci tangan dulu ya. Habis itu kita mandiin dedek bayi, timpal Sarah yang meneruskan langkahnya ke kamar mandi. Ia membersihkan dirinya
dulu sebelum menyentuh cucunya itu. Takut membawa virus dari rumah sakit. Apalagi di rumah sakit itu tempat berkumpulnya segala macam penyakit. Begitupun dengan Diana yang ikut mencuci tangannya. Setelah itu barulah ia menghampiri keponakannya dan mencolok pipinya gemas. Lucu banget sih keponakannya tante ini, tutur Diana. Mau gendong di? Tawar Jarana pada Diana. Hehehe, gak dulu mbak, belum berani. Diana tersenyum lebar. Sarah pun datang dan bersiap untuk memandikan sang cucu. Sementara Sarah memandikan bayi, Jarana menyiapkan baju, kain bedong, sarung tangan, juga sarung kaki bayi. Tak lupa juga Jarana menyiapkan susu formula, karena biasanya setelah mandi akan minta susu lalu kembali tertidur. Benar saja, setelah rapi, cantik dan wangi, khas bayi perempuan yang diberi nama Dania oleh ibunya itu merengek meminta susu. Jarana segera memberikan susu dalam botol yang sudah disiapkan. Hanya dalam hitungan detik, bulu mata bayi itu kembali tertutup. Ia tertidur. Sayang, maaf ya, Mama gak bisa nemenin kamu. Tapi kamu jangan khawatir. Nanti Mama suruh Diana balik lagi ke sini buat nginep di sini. Sarah menatap mata Jarana. Gak apa-apa kok, Ma. Insya Allah Zara bisa jagain cucu Mama. Mama pulang aja. Istirahat yang cukup. Jangan kecapean, pesan Jarana. Kalau begitu Mama pulang ya. Mumpung bayinya udah tidur. Assalamualaikum, pamit Sarah. Waalaikumsalam, jawab Jarana. Sarah dan Diana pun berlalu keluar rumah, kembali naik ke dalam mobil dan melaju ke rumahnya. Sementara Jarana, dia bersiap membersihkan dirinya, mumpung bayinya sedang tidur. Mbok, Zara mandi dulu ya, mau sholat asar juga. Tolong jagain dedek bayi, pinta Jarana sopan pada Mbok Darmi. Baik mbak. Mbok Darmi yang sedang menyetrika pakaian segera mencabut colokan setrikaan dan meninggalkannya. Ia duduk di samping bayi yang tertidur. Setelah selesai mandi dan langsung sholat, Jarana merebahkan tubuhnya di samping sang bayi. Ia memainkan ponsel yang dari tadi belum sempat dipegangnya. Sementara Mbok Darmi melanjutkan menyetrika baju yang sempat tertunda. Ponsel baju genggaman Jarana tiba-tiba bergetar. Di sebuah telepon masuk dari Diana. Halo Di, sapa Jarana. Mbak, gak usah masak ya. Nanti Diana masak, bawain makanan. Sebentar lagi OTW ke sana mbak. Mas Ipan juga katanya mau lihat bayi, tutur Diana. Oke Di, makasih ya, jawab Jarana. Sama-sama mbak. Mbak Zara mau dibelikan apa? Kali ini mau request makanan apa gitu? Tawa Diana. Apa aja, mbak bukan orang yang pilih-pilih makanan kok. Apa aja suka, timpal Jarana. Oke deh, Diana langsung berangkat sekarang. Diana pun mengakhiri teleponnya, lalu berjalan cepat menuju mobil yang baru setengah jam yang lalu diparkirnya. Diana sampai berbarengan dengan azan maghrib yang berkumandang. Ia segera ke dapur menyimpan makanan yang dibawanya. Setelahnya ia melaksanakan sholat maghrib dahulu bergantian dengan Jarana. Bel rumah berbunyi. Mbok Darmi langsung membukanya. Ternyata Ipan yang datang dengan sebuah kado di tangannya. Hai mas, udah datang? Sapa Diana yang baru keluar kamar. Iya nih, habis sholat langsung ke sini, jawab Ipan. Ipan dan Diana duduk bersamaan di sofa ruang depan. Mereka berbincang-bincang sambil tertawa pelan karena takut mengganggu bayi.
Ini kadonya taruh di mana ya? Ipan mengulurkan kado yang ukurannya cukup besar itu. Sini, biar aku simpan. Nanti kalau Mbak Hani sudah pulang dari rumah sakit, aku kasihkan. Diana menerima kado itu. Hai Mas, gimana kabarnya? Sehat? Sapa Jarana yang baru datang dari arah dapur setelah menyiapkan makanan yang dibawa Diana. Iya Mbak Zara, alhamdulillah sehat, jawab Ipan mengangguk. Makan sekarang yuk Di, keburu dingin makanannya, ajak Jarana. Yuk Mas, makan sama-sama. Jarana mengajak Ipan. Ipan merasa sungkan. Ayo, gak apa-apa, gak perlu sungkan gitu, kayak sama siapa saja, paksa Diana. Ipan pun akhirnya berdiri dan mengikuti Jarana dan Diana ke ruang makan. Makanan yang tadi dibawa Diana sudah tertata rapi di meja makan. Ada satu box besar pizza dengan isi yang bermacam-macam. Mereka pun mulai duduk di kursi makan dan menikmati pizza yang masih hangat itu. Sebenarnya Jarana kurang menyukai makanan seperti itu. Hanya saja demi menghargainya, Diana yang sudah membelinya. Jarana pun menahannya dengan antusias. Bagi lidah Jarana, makanan asli Indonesia lebih enak di lidah daripada makanan khas negara lain. Mereka bertiga menikmati makan malam sambil berbincang, hingga akhirnya Jarana memilih untuk segera menyelesaikan makanannya dan segera menghampiri bayi. Setelah Ipan dan Diana sama-sama selesai makan, mereka pun bergabung bersama Jarana di ruang TV, menemani sang bayi yang ternyata sedang bangun. Matanya bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri dengan lidah yang sesekali dikeluarkan. Lucu sekali. Lucu ya Mas? Menggemaskan. Diana menatap bayi itu dengan mata berbinar, sesekali menoleh ke arah Ipan yang juga duduk dekatnya. Jadi, kapan kalian mau menikah? Biar cepat-cepat punya anak kayak gini, tanya Jarana memandang Diana dan Ipan bergantian. Diana dan Ipan sama-sama mengangkat wajah. Mereka kompak menatap Jarana dengan mimik wajah canggung, salah tingkah dan muka memerah. Nikah? Diana mengulang satu kata itu. Mbak ini ada-ada saja. Aku sama Mas Ipan itu cuma temenan. Iya kan Mas? Diana menatap Ipan meminta jawaban. Iya benar, cuma temenan, jawab Ipan tergagap. Matanya tak berani menatap Jarana, takut kebohongan dalam sorot matanya dapat terbaca. Dalam hatinya, Ipan memang menyukai Diana. Hanya saja, dia belum cukup berani untuk mengungkapkan perasaannya itu. Dia sadar diri siapa Diana dan siapa dirinya. Diana adalah anak atasan tempatnya bekerja, sedangkan dia hanya seorang karyawan biasa. Serata mereka jauh bagi bumi dan langit. Oh ya, masih temenan ya? Kirain Mbak udah jadian, timpal Jarana. Tapi bagus sih, soalnya pacaran itu memang gak diperbolehkan dalam Islam. Kalau mau paling ta'aruf dulu, terus lanjut nikah. Jarana memberikan saran. Diana dan Ipan tak lagi berkata. Mereka sibuk menyelami perasaannya masing-masing. Diana juga tidak bisa memungkiri ada sebuah rasa nyaman di hatinya saat dekat dengan sahabat kakaknya itu. Hanya saja, semakin lama menunggu, Ipan tak kunjung jua meresmikan hubungan mereka. Diana pun mulai berpikir bahwa Ipan hanya menganggap dirinya sebatas teman dan sebatas adik dari sahabatnya, tidak lebih. Namun,
Lamunan Diana dan Ipan buyar saat Kalisa bangun dan menangis kencang. Jarana buru-buru menggendongnya dan menimang-nimangnya. Cup cup cup, anak cantik, jangan nangis ya. Mau mimi ya? Bunda bikin dulu ya. Jarana berbicara kepada bayi yang belum mengerti apa-apa itu. Jarana memang menyebut dirinya sendiri sebagai bunda. Entah Hani nantinya akan setuju atau justru melarang. Biar Diana yang bikinin susunya, Mbak. Diana bangun, menawarkan diri. Emang bisa? Tanya Jarana memastikan. Susunya berapa sendok? Airnya berapa mili? Tanya Diana. Tangannya hendak membuka tutup kaleng susu formula. Susunya 2 sendok saja. Airnya setengah botol. Dia kan masih kecil, jadi lambungnya juga kecil. Kalau kebanyakan takutnya malah gemoh. Jarana menjawab. Diana menganggukkan kepalanya, kemudian membuat susu sesuai arahan Jarana. Nama bayinya siapa nih, Mbak? Tanya Diana saat mengulurkan botol susu pada Jarana. Belum tahu, Mas Daren belum ngasih tahu. Katanya, gimana Hani? Jawab Jarana. Dia menyusui bayi itu dengan botol sambil berdiri. Perusahaan gimana, Mas? Aman? Jarana menatap Ipan. Ya gitulah, Mbak. Sebenarnya ada sedikit masalah, tapi kayaknya bisa segera diatasi. Ipan mendesah pelan. Loh, kenapa? Kok Mas Daren belum pernah cerita? Jarana kembali bertanya dengan heran. Salah satu klien membatalkan kerjasama, padahal proyek itu lumayan besar loh, Mbak. Timpal Ipan. Mudah-mudahan saja nggak bertampak apa-apa ya, Mas. Doa Jarana. Ia memang tidak mengerti tentang seluk-beluk perusahaan. Ia hanya berharap agar tempat mencari nafkah ayah mertua dan suaminya itu baik-baik saja, hingga hidup mereka tetap berkecukupan dan bisa tetap bermanfaat bagi sama-sama. Amin. Diana dan Ipan sama-sama mengaminkan. Mbak Hani gimana ya, Mbak, kondisinya sekarang? Kak Daren ada menghubungin Mbak nggak? Tiba-tiba saja Diana teringat pada kakak ipar keduanya itu. Kata Sarah tadi kondisi Hani masih lemas dan pusing. Belum ada telepon lagi, Di. Mudah-mudahan segera pulih dan cepat pulang. Timpal Jarana. Kalau Diana sih maunya Mbak Hani nggak pulang ke sini lagi. Males banget, judes gitu. Tapi bayinya harus tetap di sini. Kan anaknya Kak Daren. Diana memutar bola mata, malas mengingat kelakuan Hani. Nggak boleh ngomong gitu. Dia juga kan istri kakakmu, ibunya keponakanmu. Maklumi saja kalau kelakuannya seperti itu. Mudah-mudahan saja ke depannya menjadi lebih baik lagi. Apalagi kan sekarang udah jadi ibu. Siapa tahu menjadi lebih dewasa. Jarana menasihati Diana dengan lembut. Mudah-mudahan saja, Mbak. Meskipun Diana nggak yakin. Diana mendesah pelan. Oh ya, Mas, mau ngopi? Diana kini berganti menatap Ipan. Boleh, jawab Ipan sambil tersenyum. Aku bikinin dulu ya. Diana pun berjalan menuju dapur, mengambil cangkir lalu masukkan kopi dan air panas ke dalamnya. Setelah diaduk sebentar, Diana pun membaca cangkir berisi kopi hitam itu. Di, gazebo yuk sambil ngobrol. Kasihan bayinya mau tidur keganggu, ajak Diana pada Ipan. Boleh, lagi-lagi Ipan menjawab singkat. Mbak, Diana sama Mas Ipan ke gazebo belakang dulu ya. Takut ganggu tidur bayi, ujar Diana pada Jarana. Iya, duduknya jangan terlalu dekat ya. Jaga jarak, takutnya ada setan lewat. Jarana tersenyum lebar.
Ia hanya ingin mengingatkan Diana. Beres mbak, aku ambil ini ya. Diana membawa toples berisi kacang di atas meja. Jarana hanya mengangguk seraya tersenyum. Setelah Diana dan Ipan berlalu dari hadapannya, barulah Jarana kembali menidurkan Kalisa di kasur lantai. Bayi yang terbungkus kain bedong itu Jarana selimuti lagi dengan selimut bulu yang lembut agar lebih hangat. Tak lupa Jarana memakaikan topi bayi pada kepalanya yang belum dipenuhi rambut itu. Setelahnya, Jarana mengelus rambut pipi sang bayi, lalu menciumnya perlahan. Bubuk yang nyenyak ya, Baby Jara. Bunda sayang banget sama kamu. Meski kamu bukan anak kandung Bunda, tapi Bunda sayang sama kamu, seperti menyayangi anak sendiri. Semoga suatu saat Baby Jara tahu kalau cinta Bunda tak terbatas. Jarana berkata pelan. Setetes air mata meluncur dari pipinya. Tak bisa dipungkiri, dalam hatinya Jarana masih sedikit takut jika ia tak bisa lagi dekat dengan Kalisa. Jika besok atau lusa Hani sudah pulang. Bahkan Jarana takut jika Hani berpikir untuk membawa Kalisa pergi dari rumah ini. Padahal kehadiran bayi mungil itu membawa keceriaan dan kehangatan dalam rumah ini. Seorang bayi yang belum mampu Jarana berikan untuk suami dan keluarganya. Karena Jarana yakin hal itu mutlak urusan Allah, meski medis menyatakan bahwa dirinya sehat dan baik-baik saja. Setelah menidurkan Kalisa, Jarana duduk di sampingnya, membawa ponsel yang tergeletak di atas meja, kemudian mengirim pesan pada Daren. Mas sudah makan malam? Gimana kondisi Mbak Hani sekarang? Kirim. Tak berselang lama, Daren langsung membalas pesannya karena kebetulan ia juga sedang memainkan ponsel setelah menyuapi Hani dan memberinya obat. Mas sudah makan roti? Gak makan nasi? Gak selera? Kamu udah makan? Kondisi Hani lumayan membaik, tinggal sedikit lemas dan masih ada posting katanya. Baby Jara lagi apa? Balas Daren. Jara udah makan. Tadi Diana bawa pizza. Ada Ipan juga lagi nengok Baby Jara. Baby Jaranya baru aja tidur lagi. Habis nenen. Mas harus banyak makan biar gak drop. Apalagi Mas harus berjaga semalaman. Jarana kembali membalas. Iya, nanti Mas makan ya. Kamu juga jaga diri baik-baik. Istirahat yang cukup. Jangan begadang semalaman. Kalau Baby Jara bangun malam-malam, gantian sama Diana yang jagain, balas Daren. Iya Mas, ya udah kalau gitu, Mas cepatan istirahat. Mudah-mudahan Mbak Hani cepat pulih dan segera pulang ke rumah. Jarana mengirim pesan yang terakhir pada Daren. Amin. Kamu juga cepatan istirahat ya. Selamat malam sayang. I love you. Tulis Daren diakhiri emot love 3 biji. Jarana tersenyum simpul membaca pesan terakhir dari suaminya itu. Dalam hatinya, ia membalas I love you too. Namun Jarana tak menuliskannya. Ia langsung meletakkan gawainya itu kembali. Jarana merebahkan tubuhnya, meluruskan pinggangnya yang terasa pegal. Ia bahkan hampir saja memejamkan matanya sebelum akhirnya ia terperanjat bangun. Astagfirullah Diana, kenapa aku membiarkan mereka berduaan di belakang? Bagaimana kalau mereka berbuat yang tidak-tidak? Apalagi gazebo di belakang rumah itu memang tidak terlalu terang. Jarana bergumam sendirian. Ia takut adik iparnya itu akan berbuat khilaf. Pasalnya, bagi Jarana, sekedar berpegangan tangan saja hukumnya haram bagi yang bukan mahram.
Jarana segera bangkit dari tidurnya, kemudian berjalan hendak ke gazebo belakang rumah. Suara tawa keceriaan mulai terdengar saat langkah kaki Jarana semakin dekat.